Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adam Zulfikar, Atika Nuzulil Laili, Kevin Johan Dalaris, dan M. Nur Fauzi Trik. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang Letter of Credit. Menurut Amir MS 2003, Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima letter of credit diberi hak oleh importir untuk menarik vessel atau atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Langsung saja, gambar di atas merupakan gambar mekanisme penerbitan letter of credit, di mana importir dan eksportir melakukan pertemuan untuk membuat kesepakatan tentang transaksi perdagangan yang mereka lakukan secara rinci. Hasil kesepakatan itu mereka tuangkan dalam sales contract. Kemudian, berdasarkan kesepakatan dalam sales contract, maka importir mengajukan permohonan penerbitan letter of credit kepada ISUM bank dengan menyerahkan setoran jaminan atau margin deposit sebesar nilai letter of credit yang dimohonkan. Berdasarkan permohonan penerbitan letter of credit dari importir, maka ISUM bank melakukan analisis seperti layaknya analisis dalam pemberian kredit. Kemudian, apabila berdasarkan analisis yang dilakukan oleh ISUM bank diterapkan bahwa layak untuk diterbitkan letter of credit, maka issuing bank akan menerbitkan letter of credit sesuai dengan yang dimohon oleh importir. Dan kemudian issuing bank akan meneruskan letter of credit tersebut kepada advising bank untuk diteruskan kepada eksportir. Selanjutnya, advising bank yang menerima letter of credit yang dikirim oleh issuing bank akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan dari letter of credit tersebut. Dan apabila letter of credit tersebut sah adanya, maka advising bank akan meneruskan letter of credit tersebut kepada eksportir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dokumen utama dalam letter of credit. Yang pertama, bill of lading adalah dokumen bertanggal di mana pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk membawanya ke tempat tujuan. Yang kedua, commercial invoice adalah surat permintaan pembayaran kepada importir ketika eksportir selesai menyiapkan atau memproduksi barang pesanan. Ketiga, packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Yang keempat adalah PIB atau pemberitahuan ekspor barang, adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap pengiriman ekspor. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Polisi asuransi dibutuhkan sebagai syarat bukti penggunaan yang dilakukan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim. Atas keselamatan eksportir atau importir, dokumen ini menyatakan jenis-jenis resiko yang disumsikan serta biaya mana yang meminta asumsi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Nomor 6, shopping instructive adalah dokumen yang dibuat oleh dan diberikan oleh eksportir kepada vendor atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruangan di kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya bisa dikirim melalui email. Nomor 7, Certificate of Origin atau COO atau surat keterangan asal atau SKA. COO atau SKA adalah dokumen yang menyerahkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini dibuat dalam melakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nomor 8, Certificate of Analysis atau COA. COA adalah dokumen yang diberikan hasil analisis dari produk yang diekspor. Analisis dinyatakan dalam COA yang sesuai dengan permintaan eksportir atau umumnya. Keterangan timbangan. Dokumennya berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai dengan jenis tercantum dalam invoice. Keterangan berat dokumen pengelengkapan ini harus sama dengan yang tercantum pada LC. 10. Measuring list atau daftar ukuran. Dokumennya berisikan rincian ukuran dan tekanan dari setiap kemasan barang sesuai
panjang, tebal, diameter, serta volume barang. Ukuran ini berusia seperti yang tercantum pada LC. Ini diperlukan untuk menghitung biaya pengiriman. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam transaksi letter of credit. Pertama adalah bank yang menerbitkan LC atau permintaan atau instruksi appliance atau atas nama sendiri. Issuing bank, opening bank adalah pihak menerima LC yang berhak menerima pembayaran dari issuing bank. Confirming bank adalah bank selain issuing bank yang mengeluarkan diri untuk menjalankan pembayaran atas sesuatu LC yang dibutuhkan oleh issuing bank. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat pada transaksi yang menggunakan letter of credit. Pertama adalah aplikan, adalah pihak yang mengajukan permohonan atau memberi instruksi dalam pembukaan suatu letter of credit. Kedua, advising bank adalah bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk menerima dan meneruskan penerusan LC kepada beneficiary secara langsung atau melalui bank lain. Ketiga, nominated bank adalah bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk membayar atau menegosiasi atau mengaksep dan membayar atas dokumen-dokumen sepanjang syarat-syarat kondisi LC. Keempat, transferring bank adalah bank yang melakukan transfer LC atas permintaan beneficiary LC kepada beneficiary lainnya. Kelima, negotiating bank adalah bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk mengambil alih dokumen LC yang diajukan beneficiary dengan sesuai syarat dan kondisi LC. Keenam, accepting bank adalah bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk melakukan akseptasi wesel dan membayar pada saat jatuh tempo dengan syarat kondisi LC dipenuhi. Yang ketujuh, claiming bank adalah bank yang diberi kuasa untuk membayar, melaksanakan pembayaran kemudian, mengaksep wesel atau menegosiasi atas suatu LC dan melakukan reimbursement klaim kepada reimbursement bank. Yang terakhir adalah paying bank, adalah bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan adanya tagihan dokumen LC. Selanjutnya adalah jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, transferable letter of credit adalah suatu LC yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain secara sebagian maupun keseluruhan dari nilai LC, namun perpindahannya hanya boleh dilakukan satu kali saja. Kedua, back-to-back letter of credit adalah suatu LC yang dibuka atas dasar pembukaan suatu LC dengan jaminan LC atau master. Ketiga, red clause letter of credit merupakan LC yang memberikan kewenangan bagi negotiating bank untuk melakukan pembayaran di muka dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen. Keempat, revolving letter of credit adalah suatu LC yang dapat dipergunakan beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya LC. Yang terakhir adalah standby letter of credit, adalah suatu yang menjamin bahwa bank pembuka LC akan melaksanakan pembayaran jika terjadi prestasi atau pelanggaran oleh aplikan. Standby LC baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mekanisme side letter of credit. Letter of credit punya atas unjuk side. Maksudnya, pembayaran akan diterima beneficiary setelah dokumen yang dikirimkannya diterima oleh bank penerbit letter of credit. Dengan catatan, dokumen memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam letter of credit. Selanjutnya, mekanisme usance letter of credit. Letter of credit usance adalah letter of credit yang jatuh temponya berjangka sesuai dengan tenornya. Umumnya 30, 60, 90, 120, atau 180 hari. Maksudnya, pembayaran akan diterima beneficiary sesuai tenornya. Misalnya dengan tenor 30 hari, berarti tanggal jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal pengiriman barang yang diindikasikan dari tanggal barang shipped on board pada bill of lading. Selanjutnya, mekanisme transferable letter of credit. Suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang diamanatkan melakukan pembayaran atau akseptasi.
Kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada suatu pihak ketiga atau lebih. Suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang diamanatkan melakukan pembayaran atau akseptasi. Kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada suatu pihak ketiga atau lebih. Yang terakhir, mekanisme back-to-back letter of credit. Back-to-back letter of credit dipakai dalam keadaan seperti halnya transferable letter of credit, yakni suatu transaksi dagang yang dilakukan dengan melalui pedagang perantara atau dalam keadaan di mana hubungan langsung antara pembeli dan supplier tidak dimungkinkan oleh peraturan-peraturan negara yang walaupun ada persamaan demikian. Tidak berarti seluruh ketentuan yang berlaku terhadap transferable letter of credit berlaku juga bagi back-to-back letter of credit. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.